warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sejawat dokter dimanapun berada saat ini. Semoga semua dalam kondisi sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Dr. Balkis sebagai salah satu pengurus di PDUI Sumatera Utara periode 2020-2023. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai peran P2KB dalam pelaksanaan modul resertifikasi dokter umum Indonesia. Sebelumnya, saya persilahkan tempat dan waktunya kepada Ketua PDUI Sumatera Utara periode 2020-2023, Dr. Rudi Rahmatsyah Sambas, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat pada rekan-rekan sejawat dokter umum dimanapun Anda berada. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Rudi Rahmatsyah Sambas, Ketua PDUI Cabang Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh sejawat dokter umum di Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan modul sebagai salah satu syarat perpanjangan STR dokter umum. Ya, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Dr. Adi Rapika sebagai Ketua Bidang P2KB PDUI Cabang Sumatera Utara. Kepada Dr. Balkis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat. Terima kasih Dr. Rudi atas kata sambutannya. Selanjutnya saya akan persilahkan perwakilan dari bidang P2KB PDUI Sumut, Dr. Adi Rafika, untuk memperkenalkan diri. Tempat dan waktunya dipersilahkan Dr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai dulu presentasi yang telah saya sediakan. Di sini kita bakalan memulai dengan slide pertama. Pada dasarnya, semua keputusan yang tentang modul dalam PDUI ini ada peraturan perundang-undangannya. Bisa teman-teman baca sekalian, ada sekitar 5 item yang membahas dalam hal ini. Yang pertama dari Undang-Undang Praktek Kedokterannya, kemudian juga ada dari Permenkes yang sudah diatur, dari SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia, Perkonsil, dan dari Tata Geologi Organisasi IDI. Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, di sini dijelaskan kalau praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dokter atau dokter gigi, terutama dalam hal khususnya dokter umum terhadap melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi ini, terutama dokter umum, diharuskan mengikuti resertifikasi untuk STR. Di sini penjelasan untuk registrasinya ya. Kalau untuk yang pertama kali itu ada registrasi awal, yaitu pencatatan pertama kali terhadap peresmian dokter umum atau dokter gigi. Kemudian ada registrasi ulang, yaitu pencatatan ulang. Jadi setiap 5 tahun sekali kita akan diregistrasi ulang. Kemudian ada surat izin praktek. Teman-teman pasti sudah tahu surat izin praktek adalah syarat kita untuk berpraktek baik di pribadi maupun di rumah sakit atau di klinik. Untuk pengaturan praktek kedokteran sendiri, di sini ada berguna untuk memberikan perlindungan kepada pasiennya, terutama untuk dokter umumnya. Di sini juga memberikan kita kepastian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran ada di pasal 1/12. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Ada tugas dan wewenang juga. Banyak pasal sebenarnya yang melindungi kita dalam melaksanakan praktek kedokteran. Di sini kita bisa melihat untuk teman-teman yang sudah resertifikasi STR, yang sudah registrasi ulang, pasti sudah tahu bagaimana langkah dalam meregistrasi ulang. Pertama kali kita dapat sertifikat awalnya itu kita pasti harus mengikuti ujian kompetensi. Setelah lulus baru kita mengikuti registrasi awal,
Nah, bagi untuk yang zaman sekarang kita harus mengikuti internship dulu 1 tahun. Setelah selesai internship 1 tahun, baru kalau misalnya kita mau praktek mandiri silahkan, melanjutkan sekolah lagi silahkan. Tapi tetap setelah nanti melanjutkan praktek pribadi atau sekolah lagi PPDS, di situ juga kita harus meresertifikasi lagi. Begitu juga sebaliknya, setelah nanti sudah dapat STR, berulang juga setiap 5 tahun sekali. Di sini dijelaskan komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program P2KB. Ini hal yang penting sebenarnya. Kenapa? Karena disinilah dasar kita untuk tahu sebenarnya dokter umum itu, terutama di Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, di mana sih sebenarnya bagiannya. Untuk STR, BP2KB, PBID yang membijakin semuanya. Mereka yang mengeluarkan kebijakan nasionalnya, kemudian memberikan atau membuat bobot-bobot apa saja yang harus kita lengkapin dalam rangka memperpanjang STR, kemudian mengakreditasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan kegiatan ilmiah guna untuk mendapatkan SKP. Di sini yang khusus PDUI di sini. Di sini ada untuk perhimpunan dokter umum atau kolegium. Untuk ini P2KB-nya ada di sini. Disinilah tugas PDUI, satu untuk mengkoordinir pelaksanaan program oleh dokter, terutama dokter umum, sama melakukan verifikasi kegiatan P2KB-nya. Yang lainnya boleh dilihat teman-teman. Ini untuk ID wilayah, ID cabang. Di sini juga bisa dilihat. Nah, rencana pengembangan diri ini dia. Ini maksudnya adalah seperti seminar, seperti hasil teman-teman praktek selama ini, jumlah pasien yang seperti kita ketahui, kemudian kegiatannya apa saja. Setelah itu kita kerjakan, kita laporan, baru nanti kita verifikasi. Jadi pasti teman-teman berpikir, sebenarnya apa sih guna modul yang selama ini baru beberapa bulan ini dilaksanakan sama PDUI? Dari sini dia semuanya. Jadi proporsi dari target SKP itu ada semua di sini. Ada pembelajaran, profesional, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan ilmu dan pendidikan. Bisa dilihat di sini masing-masing berapa yang diperlukan per SKP-nya dalam per tahun, dalam per 5 tahun. Nah, khusus modul kita membantu di sini di ranah pembelajaran. Jadi yang seharusnya teman-teman selama ini harus mengumpulkan per 5 tahun itu 50 sampai 75, jadinya karena dibantu dari modul itu sendiri dapat dikurangin. Jadi tidak sebanyak ini lagi. Untuk lebih jelas modulnya nanti kita di slide berikutnya. Ini untuk dasarnya dulu, jadi biar teman-teman tahu dasar dari perpanjang STR itu gimana. Oke, bisa dilihat ini sekilas aja sih ya. Ini juga alur dari P2KB tadi. Segini banyaklah berkas yang bakalan kita kumpulkan untuk kita verifikasi. Nah, di sini biasanya pasti teman-teman nanya nih, gimana sih, apa sih masalahnya biasanya dalam untuk perpanjang STR? Nah, ini bisa dilihat. Biasanya kendalanya sekitaran ini sih. Salah satunya masih kurang tentang SKP-nya. Habis itu kebanyakan nanti kalau misalnya STR-nya expired-nya bulan berapa, nanti minus berapa, 1-2 bulan baru diurus. Itu salah satu kendalanya. Dan ini kita bahas tentang modul dasar penguatan kompetensi dokter umum pada layanan kesehatan di tingkat primer. Jadi modul itu terlaksana karena ada SKB atau surat keputusan bersama PBID dan KDI.
Semuanya itu mengacu pada surat keputusan antara PBID dengan KDI. KDI itu kolegium dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia kita atau PDUI. Ini bisa dilihat teman-teman. Nomornya di sini kita diberikan sebanyak 20 SKP, diberikan secara gratis dalam kurun waktu 5 tahun. Itulah modul itu. Jadi standar pertama kali untuk prosedurnya itu teman-teman harus daftarkan diri dulu di PDUI Komisariat. Jadi yang bisa mengikuti modul ini adalah teman-teman yang sudah terdaftar, yang sudah jadi anggota PDUI. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar, boleh silahkan datangi ke sekretariat PDUI Komisariat masing-masing. Kalau misalnya di tempat daerah teman-teman belum ada komisariatnya, boleh langsung ke cabang ke Sumatera Utara. Jadi tidak ada kendala atau tidak ada alasan lagi nih, oh tempat kami tidak ada nih komisariatnya, boleh datang ke cabang, kita welcome. Tapi bila ada, sebaiknya datangi komisariat masing-masing. Gunanya apa? Biar masing-masing komisariat bisa mendata anggotanya. Jadi tahu nih teman-teman di mana lokasinya, biar jelas teman-teman berada di mana. Nah, seharusnya kalau ada masalah nanti enak ngelapornya kemana. Itu salah satu fungsinya untuk menjadi anggota di komisariat masing-masing. Setelah datangin, isilah formulirnya, silahkan daftar di sana. Nanti setelah teman-teman mendaftar, dari pihak PDUI Komisariat melaporkan semua jumlah dari teman-teman yang sudah mendaftar itu ke cabang. Nah, sudah dikirimkan semua data-datanya. Dari cabang sendiri nanti bakal memverifikasi dulu keanggotaannya. Jadi benar tidak teman-teman sudah mendaftar jadi anggota PDUI. Setelah nanti cabang memverifikasi keanggotaan, baru data semua teman-teman itu kita kirim ke pusat. Jadi semua ini dihandle sama PP PDUI atau pengurus pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Nah, jadi semuanya itu terdata dari pusat. Setelah nanti pusat menerima data itu semua, pusat bakalan membuat nomor NPA PDUI-nya. Jadi selama ini kan teman-teman hanya taunya ada NPA ID. Jadi kita dari PDUI juga harus ada NPA PDUI-nya. Jadi biar merata semua seluruh Indonesia, jadi tahu semua berapa jumlah dokter umum di seluruh Indonesia ini dari NPA PDUI itu. Setelah nanti dari pihak pusat, dari PP PDUI membuatkan NPA PDUI-nya, mereka bakal mengirim username dan password yang akan digunakan untuk membuka modul teman-teman nanti. Setelah teman-teman nanti mendapatkan NPA PDUI-nya, jadi username sama password itu adalah NPA PDUI yang telah dibuat dari pusat. Setelah nanti sudah ada, teman-teman boleh membuka di Google, ketik saja modul.pdui.org. Nanti di sana ada tuh disuruh masukkan username dan passwordnya, masukkan yang NPA PDUI tadi. Setelah masuk, boleh yang pertama kali dilakukan ada mengubah passwordnya dulu. Setelah diubah, teman-teman boleh mencoba dulu nih modul mana yang bakal dikerjain duluan. Banyak macamnya, misalnya ada Bell palsy. Mungkin bagi teman-teman yang sudah membuka bisa tahu apa aja modul yang ada di sana, tema-temanya. Bisa ada asma bronkial, banyak jenisnya. Jadi semua modul yang ada di tema modul yang ada di sana semua adalah kompetensi 4A kita. Jadi tidak mungkin lari dari situ. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa sepertinya dipersulit ya? Kayaknya untuk menjadi dokter saya sudah sulit. Kenapa ini harus lebih dipersulit lagi? Jadi saya kasih tahu di sini. Istilahnya kayak tema kita aja sebenarnya di dokter itu belajar seumur hidup. Nah, itu satu. Jadi sebenarnya bukan dipersulit, ini dipermudah kalau saya rasa. Kenapa dipermudah? Karena kita diberikan gratis 20 SKP. Nah, untuk yang gratis itu kita dikasihkan bahan untuk pembelajaran lagi. Jadi sudah kita dikasih 20 SKP secara gratis, kita diasah lagi untuk mendapatkan ilmu yang mungkin sudah kita lupa atau kita kurang ingat lagi. Nah, jadi kalau dipikir itu memberat, saya rasa bukan diperberat, itu membantu kita. Kenapa? Kalau enggak kan selama ini kita kalau ikut seminar mungkin
harus datang atau biayanya juga berapa. Ini hanya gratis loh, hanya melihat di depan laptop atau komputer sambil membaca, kemudian sambil mengingat-ingat, udah dapat nih. Jadi hanya dengan 10 tema sudah dapat kita 20 SKP. Nanti setelah sudah diikutin semua, pertama nanti ada tahapnya setelah login itu kita mengikuti dulu pretestnya. Pretestnya itu jadi jangan dianggap stres. Kenapa? Pretest dan posttestnya itu adalah pertanyaan dari makalah yang ada di dalam modul itu sendiri. Jadi kalau teman-teman serius membacanya, saya rasa pasti bisa menjawabnya. Kenapa? Karena pertanyaan itu dari makalah itu. Jadi pasti jawabannya ada di situ. Jadi untuk mempermudah ini semua, saya rasa bisa kita ikuti bersama-sama. Jadi untuk awal pasti karena ini hal baru pasti terlihat sulit. Tapi saya rasa kalau misalnya ini sudah berulang sekali, habis itu 5 tahun lagi, itu saya rasa sudah gampang. Mungkin ngerjainnya bisa sambil main game, bisa sambil baca apa gitu kan, sambil nonton apa, bisa saya rasa. Untuk pertama ini ajanya, makanya kita rasa agak sedikit berat. Sama kayak hal-hal dulu kan untuk perpanjang STR kan kita rasa kita berat. Tapi setelah berapa kali untuk ratifikasi kan lebih gampang dari sebelumnya. Saya rasa, oke, sudah slide terakhir. Jadi mungkin ini dulu Dr. Balkis yang bisa saya jabarkan untuk sementara. Mungkin nanti bagi teman-teman yang belum, kita kan kemarin sempat ada pembukaan nih untuk modulnya, untuk mendapatkan NPAP-DUI-nya. Nanti boleh dilihat ya di bawah ini di keterangannya, di situ ada link untuk mendaftarkan di batch berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan NPAP-DUI, boleh mendaftarkan diri di situ, kemudian tunggu berapa saat, nanti bakalan ada dikirim email yang berisi dari NPAP-DUI-nya untuk mengakses modul kita. Oke, Dr. Balkis, terima kasih Dr. Balkis atas waktunya. Sekian dulu presentasi yang dapat saya berikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang bisa atau kurang dipahami boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak ya Dr. Adi Ratika atas penjelasannya. Jadi dapat dipahami ya sejauh semua bahwa sebagai dokter salah satu kewajiban kita adalah tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Modul-modul ini tadi yang disampaikan Dr. Adi Ratika tadi tentu saja sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita, khususnya dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ya dok. Baiklah, saya akhiri acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman sejawat sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk menonton acara ini. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.